Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Welcome to Lombok bareng Bocan. Yeay. Bocan masih ada di Lombok dan kali ini Bocan mau ngajakin Bobors nginep di salah satu hotel yang deket banget dari sirkuit Mandalika. Sebelumnya kan Bocan udah pernah review perjalanan dari Jakarta menuju Mandalika tuh, mulai dari naik kapal lautnya, perjalanan daratnya. Nah sekarang kita mau review hotelnya. Terus nanti kalau misalnya Bobors mau nonton MotoGP tahun depan, pilihan nginepnya tuh ada dua. Bobors nginep di sekitar sirkuit dengan harga yang naik berkali-kali lipat, tapi nggak perlu repot kalau mau ke sirkuitnya. Terus juga mungkin bisa ketemu pembalap gak sih? Ngarepnya itu. Ya pokoknya gampang lah ya buat menjangkau sirkuitnya, nonton MotoGP bolak-balik sehari 3 kali juga, bukan MotoGP, maksudnya nonton Moto2 dan lain-lainnya sehari bolak-balik juga nggak masalah karena kan dekat. Tapi ya itu harganya pasti naik berkali-kali lipat. Dan kemarin tuh sempat ketemu orang katanya dia nginep di Novotel yang startnya tuh biasanya 900 ribuan. Nah pas event MotoGP tuh harganya jadi 7 jutaan untuk kamar termurahnya kan. Jadi Bobers harus siapin dana ekstra kalau mau nginep di sekitaran sirkuitnya, dan pesennya harus direct ke hotelnya langsung karena biasanya kalau pas lagi ada event gede gitu dia nggak akan jual tuh ke hotel biar ya salesnya masuk ke hotelnya langsung kan. Nah kalau misalnya Bobers pilih yang hemat budget, nggak mau terlalu spend mahal di penginapannya, bisa pilih nginep di sekitaran Sekotong atau Senggigi. Tapi ya itu butuh perjuangan sekitar 2 jam buat sampai sirkuit dan bisa jadi bakal macet lagi. Jadi pilihannya ada 2 ya. Nah untuk hotel yang mau kita review pertama ini adalah Raja Kuta Mandalika. Lokasinya tuh strategis banget, bener-bener di pinggir pantai Kutanya. Nah di sini nih kayak arrival hall atau drop off-nya gitu, tapi nggak ada staff yang berjaga Bobors. Semua staffnya di atas dan akhirnya Bocan naik terus minta ke resepsionis butuh bantuan bellboy, baru tuh bellboynya turun. Nah ini check-innya ada masalah sedikit karena Bocan tuh pesennya mendadak sejam atau setengah jam sebelumnya, dan e-vouchernya tuh udah terbit dari otak, cuma di sistem hotelnya itu belum masuk, jadi Bocan harus nunggu. Tapi untungnya resepsionisnya tuh profesional dan baik banget, jadi walaupun di sistemnya dia belum masuk, Bocan tetap bisa check-in dengan nunjukin e-voucher yang dari otanya itu kan. Dan untuk parkirannya luas Bobers, nggak perlu khawatir, ada outdoor sama semi indoor juga di belakang. Karena cuaca di Kuta kan panas ya, pasti pilihnya yang semi indoor aja. Nah ini sambil nunggu kita disediain welcome drink juga. Terus di sini nih area lobbynya cukup luas ya Bobors, tuh ada kursi-kursi, jadi kita nggak perlu capek kalau pas lagi nunggu kamar kayak Bocan sekarang nih. Dan di sebelah sini ini adalah area restorannya. Ini bukan restoran sih, maksudnya bukan restoran yang buat sarapan, tapi kayak lebih ke all day dining ya. Nah di sini ada deck juga yang pemandangannya bagus, bisa sambil pesen kopi atau pesen apa, tapi kalau siang panas banget. Tuh view-nya cakep banget. Kalau sore kali ya asik ya. Dan sekarang kita mau langsung menuju ke kamarnya. Kamar Bocan itu ada di lantai 6. Dan untuk menuju ke kamarnya ini liftnya perlu tap kartu, jadi kita nggak bisa sembarangan. Tuh. Nah ini koridornya nih. Ini koridornya panas Bobors. Kayaknya AC-nya nggak dinyalain. Sekarang kita langsung masuk. Ini adalah tipe kamar Grand Deluxe pemandangan laut. Harganya tuh 1,5 juta per malam. Dari buka pintu kelihatan kamarnya cukup luas ya Bobors. Terus juga nuansanya yang modern tapi tetap ada aksen-aksen naturalnya nih dari kayu-kayu yang di backdrop belakang ranjang. Untuk kasurnya ukurannya king, jadi buat Bobors yang bawa 2 anak masih aman lah ya kayak Bocan. Dan ini kamarnya bagus banget view-nya Bobors, tuh kelihatan lautnya. Terus untuk fasilitas televisi ini ukurannya sekitar 40 inch, channelnya ada channel internasional juga sih. Dan ini menu room service-nya nih, Bobors bisa lihat untuk harga makanannya lumayan ya. Untuk supnya pun mulai dari 60.000 ke atas. Ada fasilitas telepon di samping ranjang tapi teleponnya mati. Dan Bocan mau komplain kayak males aja gitu, jadi ya udah di skip.
Dan ada satu meja kerja, itu ada cerminnya juga, cuma cerminnya ketinggian, mungkin standar bule kali ya. Dan sekarang kita lihat di samping sini nih Bobers, ini ada 2 air mineral sama cangkir dan kopi listrik dan kopi set dan teko listrik. Aduh, masa kopi listrik. Terus juga di sini di depan tempat tadi tuh ada lemari sama ada fasilitas kulkas. Terus di dalam lemarinya ada safe deposit box, ada iron board sama setrika juga. Tuh, untuk lemarinya oke ya fasilitasnya. Cuma disediain apa ya? Disediain laundry bag nggak? Lupa, bojan. Dan ini kamar mandinya kelihatan ya dari sini, tapi tenang, tirainya bisa ditutup kok. Nah, untuk fasilitas kamar mandinya cukup memadai. Itu ada hair dryer, ada handuk juga nggak cuma disediain handuk badan, tapi ada handuk tangan, handuk muka. Terus ini amenitiesnya ada cotton bud, ada dental kit. Terus di kamar mandi ini udah pasti ada water heater dan disediain sabun, shampoo dan anduk juga. Tuh, pinter ya nyimpen anduknya di sini. Tuh, sabun sama shampoo-nya udah ada, jadi Bobers nggak perlu khawatir. Dan sekarang kita lihat best part dari kamar ini, pemandangannya. Aduh, juara banget. Tinggal buka pintu balkon, lihat tuh lautnya langsung kelihatan, di sebelahnya bukit. Masya Allah, ini cakep banget. Kalau dari posisi ini perfect nih Bobers. Menurut Bocan ya, untuk hotel-hotel lainnya yang saat ini di sekitar sirkuit, pemandangan paling bagus itu ada di Raja Kuta. Karena dari kamar kita bisa lihat langsung pemandangan lautnya. Tuh, cakep banget. Kalau di hotel lain tuh kebanyakan masih di tengah-tengah pemukiman, jadi nggak kelihatan lautnya Bobers. Nah, abis dari balkon, kok Bocan ngerasa kaki kotor banget. Mikirnya apa balkonnya nggak dipel gitu kan? Ya udahlah, cuci kaki aja. Dan sore harinya kita mau ke pantai. Mau ke pantai juga gampang aksesnya, cuma tinggal jalan kaki doang. Nih anak-anak udah siap pada pakai baju main pantai. Tapi pas ke pantai itu kan kita lewat akses paling bawah Bobers, dan kita lewatin kolam berenang nih. Kita mau lihat kolam berenangnya. Kolam berenangnya luas banget, tapi anak-anak lagi pengen ke pantai nih, jadi kita skip dulu berenangnya. Tuh, keren ya poolnya. Nah, di sini juga ada fasilitas musola Bobers di lantai basement tadi, bukan basement, di lantai dasar. Itu ada musola juga. Jadi buat Bobers yang mau sholat nggak perlu pusing cari tempat sholat kan. Dan pas sore-sore kayak gini nih, banyak banget orang yang jualan jagung bakar, jualan cemilan macam-macam lah ya. Tuh, enak banget. Tiap sore ke pantai pun gampang. Nah, ini pantainya kan di manage sama ITDC ya Bobers. Jadi untuk fasilitas pantainya tuh udah dibagusin semua sama pemerintah, dan disediain tempat ngecas juga, keren ya. Dan ada banyak tempat sampah. Cuma yang kurang menurut Bocan adalah buat tempat cuci tangan sih. Ada satu tempat cuci tangan, ada satu tempat bilas gitu, tapi agak jauh ke sana. Nah, dia cuma satu tempat itu doang, nggak ada keran yang kecil-kecil gitu. Mungkin bisa tuh ditambahin keran kecil-kecil kalau misalnya buat cuci tangan doang gitu kan. Anak-anak seneng banget main di pantai ini karena ombaknya tuh nggak yang gede gitu. Ini kan bentuk pantainya kayak cekungan gitu, ombak gedenya tuh di ujung jauh gitulah dari bibir pantai. Nah, ini pasirnya juga lucu, ini namanya pasir merica Bobors. Jadi pasirnya tuh gede-gede gitu. Seru main di sini tiap sore. Ada playgroundnya juga kan, ada tempat jajanan, terus ada sewa apa tuh e-scooter ya. Jadi kayak, nah ini nih ada sewa e-bike. Ini harganya 50.000 setengah jam. Seru deh pokoknya main-main di sini. Kalau misalnya Bobors nginep di sini ya, mau stay lama, kayaknya nggak akan bosen sih. Tiap sore bisa mantai, bisa cari makan juga gampang, mau jajan juga gampang. Jadi kalau untuk lokasi ini Raja Kuta maksud Bocan. Untuk posisi Raja Kuta ini perfect banget. Dan sekarang udah mulai gelap, kita mau balik ke kamar. Nah, sebelum balik kamar kita mau bungkus makan malam juga. Ini ada satu warung yang recommended banget di samping Raja Kuta Hotel. Ini namanya Warung Purnama. Lokasinya persis di depan, bukan di depan, di samping hotel yang tadi kan. Nah, Bobors kalau makan di sini harus pesen menu ayam bakar lomboknya, karena itu enak banget. Walaupun ini nggak pakai sambal ya, tapi ini enak banget nih. Terus harganya cuma 45 ribuan dan ayamnya tuh gede.
satu paha yang gede gitu Bobors. Dan ini ayam kampung loh, bumbunya juga unik, nggak sama kayak bumbu ayam bakar lainnya. Tapi kalau untuk makan di sini Bocan sih lebih saranin Bobors bungkus ya, karena ini nggak ada wastafel buat cuci tangannya, sedangkan itu makannya butuh perjuangan kan tangannya, jadi agak PR tuh. Terus yang kedua lagi adalah kalau makan di sini gerah, karena kan lokasi pinggir pantai. Dan sekarang kita mau langsung balik ke kamar. Ini suasana sunsetnya cakep ya, walaupun nggak dapet sunset tapi langitnya masih dapet yang ungu-ungu gitu Bobors. Nah ini kan Bocan nginep 2 malam. Tadi tuh Bocan keluar tuh sekitar jam 3 sore, udah pesen kan sama housekeepingnya jam 3 tuh minta dibersihin kamarnya jam 3 sampai jam 7 malam. Bocan baru balik ke kamar tuh jam 7, tapi ternyata pas balik kamarnya belum dibersihin. Itu kecewa banget sih, kecewa banget karena kamarnya berantakan. Dan dari awal check-in kemarin tuh Bocan udah ngerasa kurang bersih gitu kan. Nah terus pas pagi di samping tempat tidur tuh kan ada bangku tuh. Nah di situ tuh ada semut merah Bobors. Jadi Bocan kan pengennya itu dibersihin ya, karena semut merah kan kalau anak-anak kegigit bentolnya sakit gitu kan. Tapi pas udah main-main ngarepnya nyampe kamar bersih, ternyata masih berantakan semua. Udah gitu anak-anak juga kan udah waktunya mandi karena habis dari pantai segala macam, jadi pasti ribet banget kan. Ya udah Bocan kekeh nggak apa-apa bersihin, nanti Bocan nunggu di kamar mandi deh, nggak apa-apa mandiin anak, yang penting kamar bersih juga karena ada semut merah tadi kan. Akhirnya mau nelpon ke resepsionis pun nggak bisa karena teleponnya mati. Akhirnya kan suami turun lagi ke bawah manggil, lapor lah ke resepsionis kalau kamarnya belum dibersihin. Akhirnya datang tuh kan housekeepingnya. Itu sebenarnya bukan momen yang tepat buat bersihin karena Bocan sendiri lagi ribet mandiin anak kan, jadi agak bete Bocan di situ. Nah terus ini dibersihin semua. Bocan juga bilang ada semut merah di sana gitu, akhirnya dipel. Dan ternyata Bobors terus Bocan kan abis itu makan ya, udah bersih semua, udah mandi semua. Akhirnya Bocan makan. Nah terus kan biasalah ada sisa-sisa minyak. Nah ini Bocan elapin tuh sisa minyaknya. Nah Bocan elapin, ternyata yang keelap tuh bukan cuma minyak tapi kotoran. Jadi lantai yang dipel tadi tuh belum bersih tuh, lihat tuh. Pantesan dari kemarin check-in tuh ngerasa kok kaki blok banget, kirain yang kotor itu adalah di balkonnya kan. Ternyata kamarnya tuh emang lantainya nggak bersih dipelnya. Padahal tadi Bobors lihat kan, itu masnya udah ngepel, tapi lihat hasilnya masih kayak gini. Aduh. Jadi kayaknya bukannya dia nggak bersihin Bobors, tapi alat pelnya harus diganti. Dan yang kedua adalah housekeeping, please buka sepatu kalau lagi masuk ke kamar tamu. Bukan housekeeping doang sih, semua staff kali ya. Dan yang kedua adalah problem di internetnya. Ini nggak dapet sinyal wifi-nya nih, nggak dapat sampai ke kamar Bobors, cuma bisa di depan pintu. Akhirnya suami tuh naruh laptop di depan pintu buat dijadiin modem. Nah handphone tuh baru connect-nya ke laptop. Agak PR ya. Kalau untuk penerangan kamarnya oke banget. Dan ini suasana malam hari dari balkonnya masih cukup rame ya. Dan selamat pagi, pemandangannya cakep banget. Walaupun ada beberapa hal minus kayak kebersihan, terus kayak telepon mati sama internet, tapi pemandangannya no debat, ini bagus banget. Dan kita mau sarapannya itu ternyata ada di lantai 3, lobbynya kan di lantai 2 tuh. Bocan kira sarapannya di yang restoran samping lobby, ternyata sarapannya tuh di atasnya lagi. Tapi nggak apa-apa, masih bisa naik tangga. Nah ini menu sarapannya buffet. Menunya ya standar sih Bobors, jadi cuma ada nasi putih, terus nasi kuning. Itu bukan nasi goreng karena hambar banget rasanya. Ada bihun, terus ada kentang, ada sosis, ya lumayan lah. Mungkin ratingnya 8 kali ya. Tuh, untuk ayam sama ikannya sih oke. Jadi pilihan main course-nya tuh cuma tadi itu doang. Terus ada salad, ada buah, sama ada dessert kayak bubur manis gitu. Nah ini buah-buahannya. Terus juga ada sereal, ada berbagai macam roti, pastry, terus ada puding. Ya cukup oke sih Bobors, tapi rasanya so-so. Tuh pilihan menunya. Yang Bocan suka dari sarapannya ini cuma satu, kue bolu apa gitu, nggak ngerti nih. Bolu ini nih Bobors, ini enak banget nih. Kalau untuk makanannya biasa aja, tapi kuenya nih kayak pengen bikin nambah nih kue ini.
Tadinya awalnya mikirnya bakalan abolo biasa, ternyata kuenya enak. Nah, sambil makan bisa lihat pemandangan juga. Nah, ini kolam renang pas siang harinya, tuh cakep banget. Cuma kan panas, cuaca Kuta tuh kalau siang panas banget. Cuma aneh aja tuh pas MotoGP hujan terus. Pas besok-besoknya tuh Kuta selalu panas. Dan untuk merawat kulit wajah yang sering kepanasan kayak gini, kita nggak cuma perlu tabir surya doang ya Bobors, tapi juga perlu relaksasi kulit pakai masker. Nah, Bocan ini bawa masker dari Scarlett Whitening. Dan ini ada dua varian, ada yang Herbalist Mugwort Mask dan juga Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Kalau yang Mugwort ini dia tuh cocok untuk bobors yang kulitnya berjerawat karena mengandung mugwort ekstrak yang kayak vitamin E, itu membantu untuk menghidrasi dan menenangkan kulit. Terus mugwortnya juga berfungsi sebagai anti-inflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan pada kulit berjerawat. Nah, kalau Bocan pilih yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Ini berguna untuk mengurangi kemerahan yang diakibatkan paparan matahari. Jadi bisa menyamarkan pigmentasi sehingga dapat mencerahkan kulit, terus juga mengurangi tanda-tanda penuaan dan dapat melawan radikal bebas. Ini juga kaya akan watermelon ekstrak yang mengandung vitamin A, C, dan lycopene yang membantu menangkal radikal bebas dan mencegah garis-garis halus di kulit dan jerawat. Kandungan airnya juga tinggi dari buah semangka, jadi dapat berperan sebagai pelembab alami untuk menjaga kelembapan kulit. Nah, ini berguna banget kan buat Bocan yang sering main di pantai, sering panas-panasan. Makanya Bocan perawat diri pakai face care dari Scarlett dan juga maskernya. Dan ini cara pakainya gampang banget. Yang pertama pastinya kita harus cuci muka dulu pakai facial wash yang dari Scarlett juga. Terus yang kedua tinggal olesin aja nih maskernya ke kulit muka secara merata. Nanti Bobors tinggal tunggu 15-30 menit, bilas, dan udah dilanjut langsung pakai serum dari Scarlett. Hasilnya kulit pasti akan lebih lembab, lebih terawat, dan enak aja sih Bobors. Jadi kan kita udah sering kepanasan. Nah, ini kayak mengobati kulit-kulit yang habis kepanasan itu kan. Dan sekian review Raja Kuta Mandalika Hotel dari Bocan. Overall hotel ini tuh kalau dari luar kelihatannya paling megah, terus lokasi juga bagus banget, pemandangan juga bagus, kayaknya paling menarik buat diinepin gitu ya. Tapi sayangnya pas nginep Bocan ngalamin beberapa hal tadi yang udah disebutin, dan ini harus banget ditingkatin standarnya karena sayang aja kalau semuanya udah perfect tapi dalamnya masih kurang nyaman gitu kan. Terutama kebersihan itu kan penting banget ya Bobor, sama service dari housekeepingnya itu juga perlu di training lagi. Karena ada satu kejadian ya, kan Bocan tuh nginep 2 malam, dan pas sore yang kamar dibersihin itu, jadi Bocan minta satu anduk baru karena anduk yang lama itu satu kena serangga gitu deh. Jadi Bocan pikir biar aman ya udah ganti aja, dan itu Bocan taruh anduk yang lama itu di lantai, lantainya setengah basah, ya kecipratan air lah setengah basah gitu kan. Dikasih sih anduk barunya. Nah tapi ya, kalau di mana-mana kan harusnya housekeeping tuh udah tahu kalau anduk yang udah kita jatuhin ke lantai itu berarti udah nggak dipakai. Nah ini sama housekeepingnya dia cantelin balik, jadi digabung yang bersih sama yang kotor dibarengin lagi tuh. Gimana sih trainingnya gitu kan, sayang banget ini. Bocan nggak masalahin anak magang gitu, semua orang pasti butuh pengalaman pertama, tapi please trainingnya tuh ya harus yang bener, terus evaluasinya harus ketat banget gitu. Karena menurut Bocan itu agak parah sih, udah kotor gitu digantungin lagi ke yang baru. Aduh, kebayang gak sih Bobor standarnya gimana? Ya gitulah, semoga bisa jadi perbaikan untuk hotelnya, bisa jadi masukan. Bukannya Bocan mau gimana-gimana, tapi jangan kalah gitu, karena ini udah perfect banget. Ayo SDM-nya harus ditingkatin lagi, jangan kalah. Masa kita harus hire orang luar negeri terus supaya standar kita bagus kan? Enggak kan, pasti SDM kita juga banyak yang bagus-bagus, yang penting mau belajar. Aduh, panjang lebar ya review kali ini, semoga Bobors gak bosen. Terima kasih sudah nonton, dadah.